Semua partai, bukan hanya Semua PKB. anggota legislatif itu petugas partai semua. Iya, iya. Nggak ada. Lagi kenceng-kenceng ngomong apapun, kalau udah ditelepon sama ketua partainya, berhenti Stop. semua, stop semua, rem semua, kan gitu. Kalau orang selatan kan nyablak gitu kan, ngomong saya. Nah, Itu Pak Muhadjir, itu pas dengan karakter saya. Al-ujub biqadril masaqat gitu lah istilahnya. Jadi buruh itu buruh disesuaikan jeung kamasakatana jeung karipuhna gitu loh cek bahasa Sunda mah. jadi ganjaran teh sepadan dengan, kok ganjar sih? Sorry. Ya, buruh. Pahala. Pahala. Kok menghindari kata-kata ganjaran? Balasan itu iya, oh kita kan partai Ahlussunnah wal Jamaah. 2 apa 4 nih jempolnya. Pokoknya mantap lah. Kapan? Ya waktu tahiyat itu kan Tahiyat kan bukan PKB, Pak. orang PKB itu Pak. Jujuran, semua politisi itu menghendaki loh jadi bupati. Yang namanya politisi Enggak, Karir Bapak harus puncaknya. tambahin. Ulangi lagi omongannya. Termasuk saya, coba. semua politisi ya itu target Termasuk, ya pastilah kan semua saya kan politisi. ya. Dan Ketua DPC. kalau ketua Ansor enggak ya. Saya mah ikut aja lah yang di atas, yang di DPC. Juga ada serius, insya Allah ke pendopo. Gitu. Assalamualaikum Baraya Priangan. Hari ini kita akan mendiskusikan hal-hal yang sangat penting bersama Kang Asep Muslim. Tepuk tangan dulu. Seseorang yang sudah menyatakan statement, insya Allah ke pendopo. Ke pendopo. Pantas batiknya warnanya merah. Kayaknya besok tondo-tondo. Oh, memang kalau ke pendopo harus pakai batik merah ya? Enggak juga lah. PKB kan hijau. Hijau kita. Hijaunya hijau tua. Hijau tua kita. Nah, ini tondo-tondo ini. Apalagi di podcast yang viral kemarin, Pak Asep bilangnya insya Allah ke pendopo. Pesan di pendopo mau ngopi atau mau apa kan soal lain ya. Pada arek mau maaf dadakeun. atau ngasihin usulan gitu ya. Iya, diskusi lah ke pendopo. Tapi serius nih, kemungkinan gimana besok? Yang mana Pak Muhadjir? Coba itu Coba yang tenang dulu itunya. Mimiknya jangan kaget begitu. Ini kemungkinan besok berubah arah atau gimana nih? Arah koalisi PKB itu apa mau seperti pilkada kemarin? Ya, semuanya kan masih dinamis ya Pak Muhadjir. Apalagi sekarang kan kita ini kan baru mau menentukan kursi ini nanti 14 Februari. Segala satunya mungkin kalau politik kan kadang nggak mungkin. Tapi kan incumbent itu kan merah ya. Ya. Jadi ya cerah gitu ya. Dan Tergantung sebetulnya. kayaknya geser-geser ke yang cerah nih ya PKB. Belum loh, sejauh lah kita ke sana. Ya kan kalau mau lihat arah politik PKB lihat Pak Asep gitu maksudnya. Ya enggak juga lah, masa ya enggak lah. Oh lihat pesantren ya, sorry bukan lihat Pak Asep. Sebab kalau Pak Asep udah teriak-teriak begitu, wah itu bahaya itu tanda-tanda tuh. Enggak lah, PKB itu kan kita punya mekanisme, partai punya mekanisme kan. Ngomong-ngomong nyalon lagi nih. Insya Allah sedang mulai berjalan Pak Muhadjir. Dapil 6 lagi ya. Dapil 6 lagi. Nggak coba balik ke lembur gitu. Sudah terlanjur jatuh cinta dengan Tasik Selatan. Tepuk tangan. Jadi gimana sekarang hatinya udah hati orang Kido ya, bukan hati orang Selatan, maksudnya gimana? Apa ya? Saya itu banyak menemukan, merasa itu ketika masuk ke Selatan itu ternyata nggak, kalau buat saya secara pribadi ya, walaupun mungkin kalau secara teori sosiologis kan pasti ada perbedaan ya. Utara itu kan pedalaman istilahnya kan, selatan kan lebih cenderung ke pesisir kan gitu kan, biasanya kan pegunungan. Pegunungan kan dan pesisir kan gitu. Secara teoretik biasanya kan banyak perbedaan katanya kan. Tapi ketika saya ke sana, saya merasa cocok-cocok aja dengan selatan itu, dengan Tasik Selatan itu. Jangan-jangan Pak Asep Muslim ini lebih cocok dengan orang selatan ya.
daripada dengan orang utara. Karena ini aja mungkin ya, karena saya ini kan orang yang mudah beradaptasi lah gitu ya, mudah beradaptasi dan banyak melihat hal-hal, banyak menemukan hal baru juga sih sebetulnya di selatan ya. Suasana berbeda, kultur yang berbeda pasti, sedikit berbeda pasti dengan utara. Kan kalau orang selatan kan nyablak gitu kan, ngomong saya, nah geunah teu geunah, wayahna. Gitu. Nah itu Pak Muhajir, itu pas dengan karakter saya. Ya makanya saya bilang kayaknya selatan lebih cocok deh. Gitu. Pas dengan karakter saya dulu sejak zaman aktivis kan gitu kan, ngomong ya apa adanya aja kan, suka nggak suka, orang suka atau nggak suka, ya nggak urusan juga kadang. Saya ingin ngobrol ya ngobrol aja kan gitu. Kan orang selatan tuh nggak pagi tempe, sore tahu, kan nggak begitu kalau orang selatan. Tegak lurus ya. Tegak lurus. Tegak lurus. Ini lagi musim tegak lurus soalnya nih. Kadang terlalu kencang tidak gor juga gitu. Tegak lurus itu kan tipis jaraknya dengan tegak kurus. Jadi Dapil 6 nih ya. Dapil 6 insya Dapil Allah. 6 tuh Bantar Kalong. Dari sini Pak Muhajir coba dari. Oh dari sini ya. Dari catatan dari sini. Sukaraja. Sukaraja, Cibalong, Parung Ponteng, Bojong Asih, Bantar Kalong, Culamega, Cipatujah. Cipatujah 7 kecamatan. 7 kecamatan. Dengan jumlah DPT hampir berapa? Setengah juta ada. Enggak lah, enggak. Berapa ratus ribu? 300. 300 ribuan. 300 ribuan. Saya lihat tuh ada baligonya ya. Ada spanduk gitu Pak Asep Muslim di sana. Oh, ini nyalon lagi dari selatan ternyata. Sepengalaman jadi mewakili aspirasi masyarakat selatan. Apa yang menarik, yang lucu, yang menarik aja. Ini ya Pak Muhajir ya, kalau saya selama 4 tahun jadi anggota DPRD ya, mewakili Tasik Selatan, itu memang pertama saya menemukan banyak hal baru sebetulnya. Banyak hal baru itu dari mulai cara komunikasi orang kan berbeda ya. Mungkin mengobrol kan orang kiri makan tarik kan gitu. Sarojeng orang sebenarnya makan gitu ya. Ngobrol tarik apa adanya, lebih apa adanya. Kemudian ada cengkoknya. ada cengkoknya. Ada nadanya kalau ngomong nggak. Dan ada satu hal juga loh yang sebetulnya saya kira di beberapa daerah yang kulturnya udah urban, itu udah hilang. Jadi lamun saya ulin ke konstituen lah gitu ya, saya tuh konstituen mulang terus sok dibingkis sok di bahanan gitu. Naon we nak kardus, naon we boh opak, boh ranginang gitu, boh cau gitunya. Pasti itu jadi karakter guyubnya itu masih sangat tinggi. Sangat kental. Sementara saya nggak usah nyebutkan namanya, di beberapa tempat di Tasik udah nggak seperti itu. Ya, yang kota-kota ya. Udah nggak seperti itu. Kalau di selatan masih seperti itu. Masih kena ngabahanan gitu. Ngabahanan, pulang kan gitu. Namun kita menghadiri misalnya acara muludan atau rajaban ya, itu pulang, itu pasti di bahanan. Kadang-kadang saya mikir gede keneh pamulang dina kardus daripada amplop ti urang pan gitu kan, jadi gitu kan seperti itulah. Kadang-kadang kita ikut nyumbang apa gitu ya. Tapi ya itu mungkin budaya baik dari jadi selatan. kalau bantu ada acara di sana, bantu balik mau tingkem balik di kardusan ya, nama kardus Pak. Kardus. Oh, untuk tingkem ya. Itu anu kardus ya nama. Kardus. Aya opak nu baradag teuning. Opak ranginang teu cau teu gitu. Saga rupaya Ya. Dan itu angkanya lebih besar daripada yang disumbang. Kadang-kadang saya mikir minimal imbang dulu. Jadi nggak enak juga kan gitu ya kadangnya. Jadi papo gitu ya. Jadi papo. Tapi saya kira kita sering menikmati itu ya. Itu bentuk-bentuk apa ya? Itu kultur kita juga sebetulnya kan. Dan orang selatan itu kan sangat terbuka. Ya kan? Bapak orang selatan Pak ya. Orang selatan itu sangat terbuka menerima orang dari luar. Sangat terbuka sekali. Dan saya melihat gini Pak Muhajir, selatan itu ya, saya melihat banyak hal gitu ya. Banyak hal yang sebetulnya kalau digali potensinya luar biasa loh. Luar biasa. Dari mulai potensi pariwisata ya. Saya nyata itu potensi kelautan, kemudian potensi hutan ya. Potensi hutan gitu. Ini luar biasa kalau digali, makanya ketika misalnya Tasik Selatan kita perjuangkan hari ini untuk
Mekar ya. Untuk pemekaran, kalau saya lihat udah siap. Kita di selatan sudah sangat siap gitu untuk mekar. Apalagi kalau ngomongin sumber daya manusia, orang selatan tuh kan banyak yang di kota besar. Kayak kota besar. Dan mereka survive, sukses. Meskipun pendidikannya nggak tinggi-tinggi, tapi sukses-sukses mereka. Jadi saya lihat ini kalau misalnya besok banyak yang terpendam lah, besok kita mekar itu sebetulnya potensinya jauh lebih bisa digali sebetulnya. Walaupun kadang saya mikir gini, kalau selatan jadi mekar, terus Kabupaten Induk apa kabar kan gitu. Malah saya mikir gitu. Kalau jadi mekar nih selatan, terus Kabupaten Induk apa kabar gitu. Apa kabar itu ya soal PAD kan. Kekayaannya emang banyak di sana ya. Iyalah. Kabupaten Tasik Selatan itu kita punya 56 km laut loh. Dan itu pasti akan hilang. Dan itu kalau menurut hari ini kan ada Perpres tentang pembangunan Jawa Barat Selatan ya, kan udah masuk di rentang itu. Jadi selatan itu udah siap lari ya. Sudah siap. Kita tinggal menunggu political will dari pusat sebetulnya saya lihat itu. Kita siap kok. Potensinya banyak potensinya. Luar biasa lah potensi selatan itu. Berarti kalau jadi mekar itu anggota dewannya PKB ada ke 1 kursi lagi nanti ya. Kan dibentuk DPRD tuh. Ya. Ya kan ada kursinya aman gitu. Aman. Bukan amin. Ya nanti kan kita amin kan. Oke, apa isu yang krusial di selatan itu? Ya selama berarti udah 5 tahun kan, hampir 5 tahun sekarang di selatan. Tetap sih Pak Muhadjir, kalau buat saya modal dasar mah apa namanya infrastruktur. Ya. Kita pernah diskusi dulu soal konektivitas kan. Itu dulu deh. Artinya bagaimana bupati gitu ya bisa menurunkan anggaran untuk Tasik Selatan itu untuk terkoneksi secara bagus gitu ya antar satu kecamatan dengan kecamatan yang lain ini, karena potensi ekonominya dari mulai pertanian ya, pariwisata juga, hasil hutan itu kalau nggak disambungkan dengan infrastruktur yang bagus berat. Kayak misalnya kita ada beberapa curug di daerah Culamega ya, di daerah Cipatujah gitu ya. Itu potensi wisata yang luar biasa, tapi kemudian menjadi terganjal itu karena akses gitu loh. Aksesibilitas gitu ya. Makanya kan kalau saya sih awalnya itu dari itu dulu, infrastruktur dulu udah. Katanya kan pemerintah hari ini udah mulai mengkonsentrasikan ke selatan, nyiapin rumah sakit 2 ya, Cikatoma sama iya. Progresnya sih saya masih belum dengar progres yang ada kemajuannya. Masih baru pembebasan lahan kalau nggak salah juga masih dalam proses deh itu. Kalau rumah sakit Cikatoma kayaknya udah mulai jalan. Udah mulai jalan ya. Kalau di selatan baru proses pembebasan lahan ya. Pembebasan lahan kayaknya. Artinya di selatan ini kan dengan potensi yang luar biasa ini sebetulnya bisa tergali gitu ya kalau infrastrukturnya kita memadai. Memang udah kita juga tidak memungkiri lah ada kemajuan lah Pak Muhadjir ya. Sekarang udah ada beberapa titik itu lebih bagus. Nah ini lebih bagus lagi. Pantas bajunya merah. Ngomongnya ada kemajuan. Nah kita harus fair lah. Artinya kan ya kita harus fair juga, ada kemajuan walaupun sebetulnya tidak perlu membuat orang menjadi terkejut gitu loh. Kalau hari ini lebih maju dari kemarin, kan gitu ya. Ya karena anggaran lebih besar kan gitu. Kemudian juga kita juga sudah diberikan warisan dari pemimpin yang sebelumnya, yang sekarang kan meneruskan. Kalau nggak maju kan ya bodoh aja kalau nggak maju kan gitu ya. Kalau nggak ada kemajuan ya pasti ada kemajuan lah. Kalau mau nggak maju yang jalan di tempat, kalau nggak mundur kan. Ya. Dan itu kalau kata Rasulullah itu orang yang mundur itu orang yang dilaknat, orang yang jalan di tempat itu orang yang rugi gitu kan. Nah orang yang beruntung itu hanya orang yang maju. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin. Amin kan? Amin. Ya harus amin, bukan amin itu kan amin. Oke, PKB kan ya Dapil 6 itu salah satu basis lah ya. Selain daerah-daerah ini, terutama daerah Bantar Kalong dan sekitarnya, Kecamatan Bantar Kalong dulu ya, Kamantren dulu istilah. Sekarang PKB nargetin berapa kursi untuk Dapil 6?
kita targetan 2 kursi, Pak. 2 kursi, karena kita melihat kita punya kantong, ada kultur yang tinggal, ada kultur hijau ya, yang tinggal kita maksimalkan. Itu setidaknya ada di 3 kecamatan lah ya, 4 malah, Parung Ponteng, Bojong Asih, Bantar Kalong, dan Culamega. Itu kantong kultur hijau yang tinggal kita maksimalkan aja di sana. NU-nya kental gitu. Ya, kulturnya juga udah Nahdlatul Ulama di sana. Jadi PKB memang layak gitu dipilih oleh orang Dapil 6 gitu, karena ya kita kan dekat dengan NU gitu. Jadi target 2 kursi. 2 kursi. Emangnya kemarin ada sisa kursi berapa? Hitungan 2019 peluangnya. Kemarin itu yang memperoleh 2 kursi itu diangkat 36.000, kalau 35 kurang lebih 36 ribu lah yang 2 kursi kemarin. Nah, kemarin kita PKB dapat 21.000. Memang kekurangannya cukup lumayan. Ya. 10 ribuan lah ya. 10 ribuan, 15 Kemarin ribu. ranking berapa sih PKB tuh? Suaranya di Dapil 6? 2. Ranking 2 setelah Gerindra. Setelah Gerindra. Ya, berarti ya harus rebut-rebut suara Gerindra ya sekarang. Perjuangan lebih berat sebetulnya karena asalnya kan 8 kursi nih, Dapil 6. Sekarang kan 7, karena 1 kan dibawa ke Dapil 3. Ya. Tapi kan yang namanya berpartai gitu, yang namanya berpolitik itu kan ya berjuang lah. Berarti pembaginya lebih besar ya. Lebih besar. Berarti suaranya harus lebih. Walaupun kita optimis tetap dapat 2 kursi, kenapa? Karena kursi kedua, partai yang dapat 2 kursi kemarin itu di kursi ke-7 loh. Ya. Yang terakhir tuh apa tuh? PAN ya. Kursi kedua itu di urutan ke-7. Makanya sangat realistis kalau kita hari ini optimis untuk dapat 2 kursi Dapil 6. Ya, ini kan Pak Asep Jul nih hati-hati nih. Kursi PAN. Kursi PAN di kursi ke-7 nih, PKB mau nambah suara katanya. Ya kan kalau ngitung data statistik kemarin kan logikanya seperti itu. Logikanya berarti kursi terakhir Ya. kursi mana gitu kan. Berarti optimis ya. Optimis Ya minimal dong. untuk pribadi target berapa ribu sih sekarang? Target mah tetap jadi lah. Nggak akan ada target ambisius mungkin. Saya kira realistis ya, kalau cukup realistis itu saya tuh kalau misalnya 2 kali lipat dari kemarin. Kalau kemarin berarti berapa? Sekarang kemarin itu 5.300 sekian lah gitu. Kalau sekarang saya target 12-13 ribu, saya kira realistis lah Wah, itu nggak gandong sakursi, Pak. gitu. Itu kan gandong sakursi. Iya. Bapak jadi pimpinan DPR ya dong. Itu kan soal keputusan DPP kalau Bukannya di sana ada kesepakatan di PKB itu kan? enggak lah, Yang kursi tertinggi itu jadi pimpinan. enggak. Cuma memang Ya sebagai bentuk penghargaan. Cuma memang ketua umum, saya sebut ya, ketua umum saya Gus Muhaimin Iskandar itu pernah Cawapres ya. cawapres sekarang itu pernah memang melontarkan bahwa silakan semua caleg berjuang dan dipastikan partai akan memberikan penghargaan untuk orang-orang yang memang tentu al-ujur biqaudil masaqot gitu lah istilahnya. Jadi buruh itu eta disesuaikan jeung kamasakatana jeung karipuhna gitu loh cek bahasa Sunda mah. Jadi ganjaran teh sepadan dengan kok ganjar sih, sorry. Ya buruh. Pahala itu disesuaikan dengan Kalau pahala hidup, Pak. Ganjaran lah kalau ini. balasan lah gitu. Bapak, kok menghindari kata-kata ganjaran? Balasan itu iya, ujro itu kan upah yang pasti upah itu disesuaikan dengan sejauh mana usaha yang dilakukan kan gitu. Ya, tapi tidak tertulis ya itu. Kalau tidak keliru, saya tahun kemarin itu tertulis deh 2019 itu. Jadi yang Ada dari yang DPP. tinggi, yang memperoleh suara Ya. tinggi, Ya. ya Bapak harus berjuang dong ya. Ya kalau saya kan bersaing. kalau- Dengan kader yang lain maksudnya. nggak, yang penting kan bekerja, bergerak kan gitu ya. Niatin ibadah aja.
Kalau soal besok lusa saya jadi apa, itu kan seperti saya selalu mengibaratkan seperti ini. Kita itu dimanapun itu niati ibadah. Persoalan kemudian dapat apa itu mencek urang Sunda mah istilah kieu macul menang belut. Nah, walaupun sekarang itu kan kemudian sering orang terbalik. Hayo wenangan belut terus jadi belut kan, maculna poho kan gitu kan problemnya atau bungkul. Kalau sederhana aja, ya bekerja, bergerak, tegak lurus dengan aturan main partai. Besok saya dapat apa, ya itu soal lain. Sangat ya, partai sekarang kan sangat tergantung ketua umumnya ya. Karena saya kira semua partai ya. Saya kira semua partai lah. Semua partai hari ini kita memang harus tegak lurus dengan ketua umum. Tegak lurus dengan ketua umum. Dengan ketua umum. Ya memang harus begitu sebagai kader ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan seperti itu, Pak. Ya. PKB ini kan partai pejuang Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mengajarkan seperti itu. Samina wa atona kepada pimpinan. Tidak ada aswaja itu mengajarkan pemberontakan. Nggak boleh makar ya. Nggak boleh makar. Nggak boleh. Jadi dalam situasi apapun harus tegak lurus. Tegak lurus. Begitu. Luar biasa. Oh, kita kan partai Ahlussunnah wal Jamaah. 2 apa 4 nih jempolnya. Pokoknya mantap lah. Oke. Nah, si pemilu ini kan target-targetan yang tadi diceritakan ini kan sangat terkait erat dengan Pilpres, Pak. Ya kan? Dan Bapak sekarang mengusung calon presiden sendiri. Ya. Partai Bapak itu ketumnya menjadi wakil presidennya Anies Baswedan. Anies Imin. Disingkat jadi Amin. Oke. Selain untuk mencari suara PKB juga kan harus memperjuangkan kemenangan. Pasti PKB itu. menargetkan kemenangan di Dapil 6 itu berapa persen untuk Amin ini, pasangan Amin ini? Saya optimis loh lihat kultur ya. Lihat kultur selatan, Dapil 6 khususnya Dapil 6. Saya kok optimis kita bisa dapat sampai 75%, Pak. Wah, yang berat dulu dong. Aku nggak tahu cara ngitungnya gimana. Ya, ini. karena 75%. Karena gini, kan Dapil 6 toh? Iya. Dapil 6 kan? Iya. Oke. Jadi gini, karena saya lihat gini, ada ini saya bicara politik nasional, maksudnya gini, analisis para pengamat politik ya. Ketika ada pergeseran misalnya dari pemilih Prabowo ke Anies, kan gitu kan? Ya. Kemudian bagaimana Ganjar gitu ya. Itu untuk saya melihat Ganjar itu seperti kasus Jokowi dulu. Maksudnya apa? Susah, Pak, Bisa dijual. susah untuk masuk di Tasik. Analisanya kenapa? Amin lebih mudah. Amin lebih mudah karena memang tadi itu kulturnya sudah siap ya. Kulturnya udah siap dan apa namanya bacaan saya itu ada dua kan ini kan PKS sama PKB kan yang ngusung kan. Oh ya. Ya kan? Jadi ya karakter Tasik ini yang ideologi Islamnya ke kanan-kananan gitu ya. Itu kemudian kita bisa ketemu. Dan yang tengah-tengah ini bersatu. Itu ketemu. Islamnya nggak lepas gitu. Itu ketemu. Maksudnya itu yang disebut Ya. kultur. Ya, makanya kan saya optimis. Tapi saya nggak tahu Tasik ya, karena itu kan bagian DPC ya. Tapi saya pribadi untuk Dapil 6 optimis. Menang. Dapil 6. Dapil 6 menang. Dengan pemetaan tadi saya bilang tadi tuh ya, dengan asumsi 3 kecamatan aja. Bantar Kalong, Culamega, Bajong Asih, dan Parung Ponteng 4 kecamatan aja dengan kultur hijaunya yang kuat itu dominan. Bukannya itu kan kemarin dominan. basis Prabowo semua. Menurut pengamat politik di mana? Di Jakarta. Sidoto Muntaha apa? Di Jakarta. Itu katanya, saya kan bukan pengamat politik ya, katanya analisisnya itu sekarang itu ada pergeseran. Ada migrasi. Ada migrasi dari pemilih dari yang militan Prabowo ke Anies.
Ya, besar-besaran itu ya. Ya, bahkan itu terjadi lepasnya itu katanya gitu, kata para pengamat politik itu, lepasnya itu bahkan terjadi sejak Prabowo menjadi Menhan. Ini lepas, ada banyak yang lepas dan larinya ke Amin. Ya, karena kecewa Prabowo berkoalisi dengan Jokowi, mereka jadi tidak percaya. Sehingga ketika muncul sosok baru, trust mereka sangat tinggi gitu, karena cukup mewakili semangat mereka. Ya, makanya saya cukup optimis. Wah, nggak main-main kita menghitung 75% di mana, di Dapil 6 itu, 4 kecamatan itu. Maksudnya aku nggak habis pikir kok angkanya 75% gitu ya, dari mana? Yang 25% silakan bagi 2 antara saya. Loh iya kan? Iya kan? Gimana ceritanya di Dapil 6 Amin menang 75%? Itu yang aku pikirin, Pak. Itu cara ngitungnya kayak gimana gitu. Logika kan sederhana yang saya bilang. Kita aja bikin basis aja di 4 kecamatan itu udah clear gitu, 4 kecamatan itu. Cipatujah itu masih belah loh. Karena Cipatujah pesisir sama Cipatujah dalam sini, pedalaman sini, itu udah beda lagi kulturnya loh. Oh, itu kan pertarungan lama ya. Ya. Pada Athena lah ya. Nah, gitu. Kemudian kan kelompok gunung dan England dan Scotland lah. Kemudian Cibalong misalnya kan, jalur Cibalong. Ya. Gitu. Jalur Cibalong kemarin kan, Cibalong itu kalau lihat hasil pemilu dulu ya, itu Golkar kemudian ke PDIP kan. Ya. Kan gitu. Sukaraja relatif heterogen lah gitu ya, Sukaraja. Ya, itu udah ke kota-kotaan. Tapi untuk Parung Ponteng, Bojong Asih, Bantar Kalong dan Culamega itu hijau di sana, Pak. Tempatnya itu. Jadi hijau ini yakin ke Amin ya. Yakin. Walaupun P3 sekarang kan dukung Ganjar Mahfud. Ya, karena kan dari dulu juga kan tidak selalu berbanding lurus kan. Kalau urusan pil-pilan yang pilpres, pilkada itu kan tidak selalu berbanding lurus dengan partai politik. Partainya bisa kemana, pilihannya bisa kemana. Yakinlah Amin menang 1 putaran di Dapil 6. Ya, di Dapil 6 1 putaran. Indonesia lah. Maksudnya 1 putaran tuh keputaran kedua nggak ikut apa gimana? Menang kita 1 putaran, insya Allah. Oke. Pileg, pilpres ini kan satu napas dengan pilkada, dan pilkada ini kan sudah masuk tahapan di bulan November ini kan. Ya. Nah, yang aku ingin tanyakan gitu, gimana agenda PKB ke depan menghadapi pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024? Wah, ini harus minum dulu, Pak. Kalau ngomong pilkada dulu, itu, Pak. Berat ini pilkada. Ya gimana nggak berat? Ya, coba bernapas dulu. Ya gimana nggak berat, kan ada riwayat, ada histori berapa kali kalah PKB ini mengusung calon bupati dan wakil bupati. Benar nggak? Tapi kita pernah menang. Kapan? Ya, waktu tahiyat itu kan. Tahiyat kan bukan PKB, Pak. Kita orang PKB itu, Pak. Kita orang PKB itu. Tahiyat ke PKB. Zaman tahiyat itu kan ada harudang. Gimana agenda PKB? Yang pasti PKB saat ini masih. Apakah PKB akan menjadi penantang lagi? Kita masih konsentrasi dulu, Pak Muhajir. Terakhir kita ngobrol di DPC itu, kita konsentrasi untuk kursi. Target kita itu realistis itu 10 kursi. Artinya kalau 10 kursi kita 1 paket dong. Ya. Nah, gitu loh. 1 paket. Setidaknya minimal ya masih bertahan lah di yang hari ini 8 ya. Tapi kita pastikan kita harus naik di angka 9-10. 9-10 itu harus naik lah di angka itu. Dan target-target itu cukup realistis ya kalau melihat situasi hari ini. Ya, realistis tapi berat, Pak. Ya, perjuangan tidak ada yang tidak berat, Pak. Berat, perjuangan pasti berat lah. Al-ujul biqadril masaqot kan itu. Pasti, tapi kita juga yakin upah yang akan kita terima itu dari apa yang kita kerjakan itu bakal sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Bapak terlalu panjang, saya bilang tapi berat. Iya. Iya, tapi
kan kita Oke, udah nanti ceramahnya. Ini kan target 10 kursi, oke. Ya. Maksudnya ini tergantung hasil pileg besok. Hasil pileg besok. Barulah berbicara pemetaan politik. Gitu maksudnya. Ya, baru kita bicara soal pemetaan politik, soal arah koalisi, soal siapa yang maju, siapa yang dorong, itu nantilah bicaranya. Kita fokus dulu ke pileg besok. Tapi kalau saya lihat bocoran-bocoran semangat di dalam PKB Kabupaten sendiri, DPC Kabupaten ya, aku lihat kok sepertinya PKB udah saklek mendukung Pak Kiai Iip. Pak Kiai Iip lagi jadi bupati. Saya nggak tahu ya soal itu ya, maksudnya gini, karena kalau perbincangan di DPC sendiri, ini kan bocoran, aku lihat status kawan, ya habis kan beres. PKB menang gitu. Pak Kiai bupati itu kayak semacam sudah jadi kesepakatan organisasi di pengurus. kalau di pengurus setahu saya belum ada. Hari ini kita konsentrasi ke pileg ya. Kalau untuk pilkada kita belum memutuskan siapapun untuk maju karena kita juga belum jelas juga kita dapat kursi berapa nih kan gitu ya. Dan kita masih, saya kira PKB itu kita punya banyak potensi Pak Muhadjir. Kita punya banyak kader yang berpotensi untuk maju. Ya karena terlalu banyaknya itu kan jadi repot gitu ya. Enggak, malah kita nyuliknya Pak. Daripada nyulik kader lain kan gitu kan, nyulik ke partai lain kan kita banyak. Ya kan persaingan antar kadernya kuat. Nah, kalau soal persaingan kan biasa. Kita kalau partai sebesar PKB kan pasti ada persaingan lah kan, itu biasa. Ya kan, partai-partai kecil nggak, yang kecil-kecil nggak kesaingannya. Bersaing boleh, yang penting tegak lurus sama ketum. Itu pada akhirnya kan kesaingan. Karena gini, pada akhirnya kita harus ikut tunduk kepada SK DPP nanti kan. Ya soal dinamika serame apapun, sekencang apapun, gitu pada akhirnya kita semua harus tunduk kepada perintah dari DPP. Udah, karena kan SK-nya kan nanti SK DPP yang keluarnya. Ya, gitu. Nah, tadi bilang kan banyak nih stok kadernya di PKB nih. Calon bupati maupun wakil bupati. Pengen ini ada, pengen ini ada. Siapa aja tuh? Ya, kita hitung aja Pak Muhadjir. Artinya gini, kader kalau buat saya kader yang sudah yang relatif teruji lah gitu ya, teruji dalam berkompetisi dan dalam proses elektoral gitu ya. Itu kan yang anggota dewan yang legislatif sekarang, anggota dewan sekarang kan. Kita hitung aja di apa? Kabupaten kita ada 8 orang. Provinsi 1 orang. Pusat 1 orang. Kita punya 10 stok kader. Kita punya 10 stok kader loh. Nggak main-main itu. Ya. Artinya gini, yang 10 orang ini suka atau tidak suka, 11 sama Pak Kiai Iip. Suka atau tidak suka. Kemarin kan nyalon Ya, pengalaman. Kita bicara di internal yang legislatif dulu ya. Legislatif dulu ya. Di legislatif aja. Karena kenapa saya ngobrolnya legislatif? Karena suka atau tidak suka, kader yang terpilih di kursi legislatif itu mereka sudah membuktikan kompetensinya gitu loh. Ya, bertarung. Bertarung. Ya. Dan effort-nya ada untuk membesarkan partai. Nah itu, kita ada 10 kader kan. Kemudian baru kita belum bisa struktural. Struktural kita ada pakai Acep Adang. Kakak, bentar. 10 kader itu kan siapa aja nih? Ada Pak Ketum DPC ya? Nggak dari atas dong. Dari DPR RI dulu. Oke. Pakai Acep Adang. Anggota DPR RI. Pak Oleh Soleh, anggota Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada Pak Mi Fahmi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten kan. Kemudian ada Pak Asep Muslim. Oh iya. Dari Dapil 6. Ada Ibu Sri Susilawati dari Dapil 5. Ada Pak Haji Kukum dari Dapil 4. Ada Pak Acep dari Dapil 3. Ya kan? Tadi Pak Ketua ya. Acep Saperak. Nah, Pak Acep Saperak. Tadi Pak Ami ya dari Ketua dari Dapil 2. Dari Dapil 1 kita ada 2 orang. Ada Pak Jejeng dan Pak Hakim. Nah, ini kader layak jual semua. Layak jual semua. Karena
Kalau buat saya Pak Muhadjir ya, sekenceng-kencengnya orang bicara apapun ya, kalau dia belum diuji Melalui proses pemilihan. itu kita masih nggak bisa. Berat gitu loh, seperti itu. Kita harus uji. Ya. Nah, secara struktural kita punya Pak Kiai Acep Adang, beliau ketua Dewan Syuro Provinsi Jawa Barat. Kemudian Kang Haji Ip, ketua Dewan Syuro Kabupaten, PKB Kabupaten. Kemudian ada Pak Ami, ketua Dewan Tanpid. Secara struktural mereka semuanya layak maju. Kalau Pak Asep Muslim layak maju apa enggak? Sebagai Loh, kalau soal layak, mantan ketua GP Ansor kalau yang anak buahnya banyak kayak partai gitu. sebenarnya kalau yang bisa menilai layak atau tidak itu sebenarnya kan bukan saya sendiri, pasti orang lain lah kan. Ya. Orang lain. Kalau orang lain menilai saya layak, kemudian kita ini kan petugas partai ya Pak. Jangan suka kemudian menyebut bahwa Ini kayak PDIP nih. enggak, bukan kayak PDIP. Memang semuanya juga petugas partai Petugas ya. partai Kenapa loh. mesti Anggota, alergi dengan kenapa kita mesti alergi dengan istilah petugas partai? Yang namanya anggota dewan Pak sekarang itu petugas partai semua. Ditugaskan oleh partai politik untuk Nah, di DPRD gitu loh. ini pemirsa ya. Jadi PKB juga sebenarnya sama petugas partai. Semua partai. Bukan hanya Semua PKB. anggota legislatif itu petugas partai semuanya. Iya, iya. Nggak ada. Lagi kenceng-kenceng ngomong apapun, kalau udah ditelepon sama ketua partainya, berhenti Stop. semua, stop semua, rem semua, kan gitu. Artinya semua petugas partai. Karena apa? Karena partai punya kebijakan. Partai punya aturan main, partai punya ideologi gitu. Dan kita Iya. menjalankan cita-cita partai loh. Kita Iya. di legislatif, kita dimanapun itu, anggota legislatif ya, dari partai manapun, itu dia sedang menjalankan cita-cita partainya. Iya, iya. Jadi clear sebetulnya kita semua ya petugas partai. Masa kita mau nutup-nutupi? Enggak lah. Jadi Fair aja. gimana? Tadi sudah sampai Bapak jadi terlalu bersemangat ngomongin petugas partai. ya makanya kan kalau saya sebagai petugas partai gitu Oh, ya. iya. Ya tergantung yang di atas lah. Kalau ternyata DPP menugaskan saya, masa saya menolak, itu aja. Jadi kalau ditugasi oleh DPP harus siap. Ya harus siap Sebagai lah. kader. Sebagai kader harus siap. Harus siap. Tapi untuk hari ini saya lihat 3 orang lah di Tasik itu. Ada ketua Dewan Syuro Provinsi, ada ketua Dewan Syuro Kabupaten, ada ketua DPC. DPC. Ya. Artinya itu internal ya. Ya. Belum itu. Kalau misalnya ada kader juga menghendaki kalau misalnya kader partai menghendaki yang maju dari kader eksternal, saya yakin partai juga harus akan bijak lah menyikapi itu. Ya. Gitu. Pak siapa tadi? Pak Kiai Acep Adang Pak Haji Ip sebagai ketua Dewan Syuro Provinsi, Pak Haji Ip sebagai ketua Dewan Syuro Kabupaten, Kabupaten dan Pak Haji Ami. Ketum. Dan Ketua DPC. kalau ketua Ansor enggak ya? Saya mah ikut aja lah yang di atas, yang di DPP. Kata DPP kakulon sih, emang kata DPP kawetan, udah gitu aja. Sebenarnya serius, insya Allah kapan dopo Gitu, kita mah ikut perintah aja lah. Ngomong-ngomong dulu, ada yang baper nggak itu? Ada yang baper nggak itu? Adalah. Wah, ini Asep Muslim Mau pendopo teh. Pendopo ini. Ini nggak patsun nih, nggak patsun politik nih gitu. Adalah. Ada ya. Pasti ada lah kan. Pak, kalau saya kan Dan kalau mau jujur-jujuran, semua politisi itu menghendaki loh jadi bupati. yang namanya politisi, Nggak, kader Bapak harus puncaknya. tambahin, ulangi lagi omongannya. Termasuk saya, coba. Semua politisi itu target, Termasuk, ya pastilah. Kan semua, saya kan politisi. ya maksudnya tambahi termasuk saya. Lanjut Pak. Saya kira wajar ya, dan sah dan harus. Semua politisi itu pasti ada cita-cita dan harus punya cita-cita untuk kemudian dia naik di posisi eksekutif Ya. sebagai pengambil kebijakan untuk menegakkan cita-cita partai politiknya, kan Ya. gitu. Dan itu sah gitu, semua orang pasti Dan kalau politisi seperti itu visioner lah. sangat visioner.
sangat visioner. Artinya ya nggak perlu baper juga lah kalau tiba-tiba ada siapa gitu kan Ya. yang mau maju bupati, ya kita nggak tahu kan peta 2024 seperti apa kan. Iya. Tiba-tiba ada kader kan masang-masang baliho kan siap maju bupati kan. Lu yang mana kader sah-sah saja. Ya malah harus kan. Malah harus. Ya. Ketua partai juga harus membuka. Itu bijak. Nanti ada mekanismenya lah kalau soal itu. Iya. Dia harus membuka kan. Karena memang kan ada diatur kan, ada pendaftaran. Ya, dan saya cukup yakin PKB cukup DPP ya, karena akhirnya kan ke DPP ya. Itu akan sangat bijak untuk menentukan kebijakan untuk soal pilkada itu. Artinya DPP akan mencari informasi kanan kiri segala macam ya untuk sosok-sosok yang nanti akan diajukan misalnya kan. Ya. Kalau istilah kami itu ada istilah scoring lah gitu ya. Ada scoring. Ya, kan. faktor survei juga kan bisa Faktor survei juga. kan gimana pun pasar kan. Scoring misalnya di internal itu di scoring dulu, dia mulai senioritas, kemudian berapa lama dia berdarah-darah di PKB, gitu-gitu kan pasti itu juga kan pasti dihitung lah. Tapi kan faktanya nggak begitu juga, Pak. Ya itu kan itu Ya mungkin kan di luar. bisa jadi kan belum apa-apa udah dicalonin jadi bupati, oke bupati. Ya kita tegak lurus saja sama kita tegak lurus saja sama keputusan partai lah. Ya kan bisa jadi aku bilang. Iya. Bukan pengurus, bukan siapa-siapa dicalonin kan. Ya. Ya bisa saja. Dan tegak kalau- lurus aja. Kalau saya siapapun nanti yang diasakan oleh DPP, ya ikut Nah, tegak lurus bersama ketum. kepada Ketua Umum Gus Muhaimin. Amin. Pembicaraan menarik. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang menarik lagi. Bila topik udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Asep Muslim, Dapil 6 PKB nomor urut 1. Mantap.